Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fresi Maulana Yusuf, mahasiswa S1 Sistem Informasi dengan NIM 0513969954. Video ini adalah bagian dari tugas 2 mata kuliah Analisis dan Visualisasi Data, di mana saya mendapatkan tugas. Silakan unduh dan kumpulkan pada tempat yang telah disediakan. Tugas ini terdapat data Excel, data pendapatan, dan tugas tutorialnya. Di sini adalah tugas tutorial 2-nya, di mana saya mendapatkan tugas gunakan informasi berikut untuk menjawab pertanyaan. Perhatikan dataset pada file Excel berikut ya. Di sini juga saya mengubah file Excel-nya menjadi data.pendapatan.slsx agar lebih mudah dalam pengerjaan tugas. Di sini ada data pendapatan dan kebahagiaan ya. Install paket berikut jika belum terinstall. Di sini ada 4 paket yang nanti perlu saya install. Saya juga sebenarnya sudah install. Lalu tugasnya adalah lakukan regresi linear sederhana dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Baik, langkah pertama adalah install paket-paket yang diminta ya. Install.packages. Ini sebenarnya udah saya install, tapi saya akan lakukan lagi untuk tugas dalam video Gplot 2. Jadi saya akan langsung copy saja ya dari tugasnya langsung agar tidak mengetik. Lalu paket berikut saya install lagi. Ini untuk agar teman-teman juga bisa melihat step by stepnya ya. Dan 3 GGPUBR. Lalu jalankan library ketiga paket tersebut. Hasil ini hasil yang normal ya. Yang pertama, gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat terdistribusi normal atau tidak. Pertama kita jalankan dulu library read-nya ya, agar bisa membaca file Excel-nya. Read Excel. Saya akan masukkan Excel tersebut ke variabel data pendapatan. Saya simpan sebentar. Filenya itu ada di D kuliah visualisasi data 2 data pendapatan .xlsx. Oke, lalu saya akan membuat kolom kebahagiaan pada Excel tersebut menjadi data numerik. Lalu di sini saya akan membuat histogramnya dari kebahagiaan tersebut. Kita akan buat menggunakan ggplot. Berdasarkan grafik histogram yang dihasilkan dari variabel kebahagiaan, pola distribusi dari hasil ini secara visual menunjukkan bahwa data tingkat kebahagiaan menyebar secara merata dan membentuk pola yang mendekati simetris ya. Garis density curve-nya menunjukkan bentuk menyerupai lonceng atau bisa disebut dengan bell-shaped curve. Data ini tidak menunjukkan adanya skewness yang ekstrim, meskipun ada sedikit kecenderungan yang sangat tipis ke arah kiri. Titik puncak data tetap berada di tengah yang menandakan nilai rata-rata dan median data berada di area yang berdekatan. Kesimpulan uji visualnya, karena sebaran grafik batang dan garis densitasnya sudah mendekati bentuk lonceng yang simetris tanpa adanya outlier yang ekstrim, maka secara visual data variabel kebahagiaan memenuhi kriteria berdistribusi normal. Dengan terpenuhinya asumsi distribusi normal pada variabel terikat ini, maka model regresi linear sederhana yang akan dibangun selanjutnya dapat dinilai lebih valid, stabil, dan varians dari errornya cenderung akan berdistribusi konstan. Selanjutnya kita ke bagian nomor 2, yaitu gunakan scatterplot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Kita close dulu hasilnya. Oke, karena kita membutuhkan variabel terikat dan bebas, maka saya akan mengubah variabel dari pendapatan menjadi numerik juga ya. Kita copy dulu ini. Nggak bisa ya. Kita tulis ulang aja, data pendapatan. Oke, pendapatan sudah menjadi numerik. Selanjutnya kita buat scatter plotnya ya.
Ini untuk membuat titik sebaran datanya ya. Lalu kita buat untuk garis tren linear regresinya. Baik, ini scatter plot dari hubungan pendapatan versus tingkat kebahagiaan ya. Grafik ini menunjukkan adanya hubungan positif ya antara variabel bebas atau pendapatan dengan variabel terikat atau kebahagiaan. Hal ini terlihat secara visual dari pola titik-titik yang cenderung bergerak naik dari arah pojok kiri bawah ya menuju ke atas. Secara substantif ini berarti bahwa semakin tinggi nilai pendapatan seseorang maka cenderung semakin tinggi pula tingkat kebahagiaannya. Berdasarkan kerapatan sebaran data terhadap garis tren, kekuatan hubungan berada pada kategori sedang atau moderat. Secara statistik tidak mengumpul terlalu rapat membentuk satu garis ya lurus sempurna, tetapi polanya tetap jelas mengarah ke atas dan tidak ada outlier yang ekstrim yang mengganggu arah garisnya. Karena sebaran titik data mengikuti pola garis lurus pada komponen scatter plot, maka asumsi linearitas untuk analisis regresi linear telah terpenuhi ya. Oleh karena itu, variabel pendapatan dapat digunakan secara valid untuk memprediksi variabel kebahagiaan menggunakan model linear. Soal nomor 3 adalah lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Sebelumnya saya sudah menjalankan library Broom. Fungsinya ini untuk agar saya bisa menggunakan perintah tidy. Kita buat model regresi sederhana dengan format LM ya. Namanya model regresi. Oke, lalu kita jalankan tidy-nya. Tidy model regresi. Di sini kita bisa lihat ada intercept yang menunjukkan nilai estimate sebesar sekitar 1 miliar, 320 juta ya, dengan STD errornya sebesar sekitar 145 juta. Lalu ada nilai statistik dengan nilai 9,10 dengan nilai p-value yang sangat kecil yaitu sekitar ini p-value-nya 2,2, sangat kecil ya, minus 18, pangkat minus 18. Mengingat nilai p-value ini jauh sangat kecil taraf signifikansi dari alfanya, maka dapat disimpulkan bahwa nilai konstanta dasar kebahagiaan ini signifikan secara statistik dan memberikan kontribusi yang nyata di dalam model. Pada baris kedua ada komponen pendapatan memiliki nilai koefisien estimate sebesar ini 0,422 ya, 0,422 dengan STD error yang sangat kecil yaitu sekitar 0,0321. Ini ada minus 2 ya, pangkat minus 2. Angka koefisien positif ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan nilai pendapatan akan menggerakkan peningkatan nilai kebahagiaan sebesar 0,422 ini ya. Ya, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil outputnya, variabel pendapatan terbukti memiliki pengaruh positif yang sangat signifikan secara statistik terhadap tingkat kebahagiaan. Kesalahan standar yang relatif kecil pada variabel pendapatan ini ya, dan juga mencerminkan tingkat presisi yang tinggi dari model ini dalam melakukan estimasi. Lalu kita jalankan glance untuk menampilkan ringkasan modelnya ya. Glance model regresi. Kita bisa lihat jika sebelumnya di fungsi tidy ini berfokus pada signifikansi masing-masing variabel secara parsial. Nah, fungsi glance ini menyajikan indikator-indikator makro yang mengukur seberapa baik model linear yang dibentuk mampu mengestimasi fenomena hubungan antara pendapatan dan kebahagiaan. Pertama ini cukup banyak indikatornya ya di glance ini. Pertama ini ada R squared, ada adjusted R squared, nilainya sebesar 0,259 dan 0,257. Berarti sekitar 25%-an ya, 25%, menunjukkan bahwa variasi dari variabel pendapatan mampu menjelaskan sekitar
25% dari total variasi tingkat kebahagiaan pada sampel. Sementara untuk sisanya dari 25% sekitar 75 mungkin ya 74 sekian dikontribusikan oleh faktor-faktor eksternal lain di luar cakupan model ini. Nilai ini tergolong moderat dan sangat wajar dalam penelitian perilaku atau sosial yang melibatkan variabel psikologis seperti kebahagiaan karena indikator tersebut dipengaruhi oleh banyak aspek kehidupan lainnya. Lalu ada nilai statistik sebesar 173, lalu ada p-value sekitar 4,08 pangkat minus 34, ini sangat kecil ya. Nilai p-value ini jauh berada di ambang batas signifikansi, yaitu alfa 0,05, memberikan justifikasi kuat untuk menolak hipotesis nol. Hal ini membuktikan bahwa model regresi linear yang dibangun memiliki tingkat kecocokan yang sangat signifikan, sehingga variabel pendapatan secara simultan diakui memiliki kemampuan prediktif yang valid terhadap tingkat kebahagiaan. Terakhir, indikator kesalahan sigma sebesar ini 1 miliar juga ya, 1 miliar 400 juta. Menggambarkan rata-rata deviasi atau jarak antara data aktual dan garis prediksi regresi. Nilai statistik AEC dan BIC ini dan deviance ya, deviance yang tercatat pada tabel berfungsi sebagai ukuran penalti informasi dan kualitas relatif model. Angka-angka performa ini sangat berguna sebagai nilai basis akademis yang nantinya dapat dikonfrontasikan untuk perbandingan efisiensi jika model ini dikembangkan lebih lanjut. Misalnya dengan menambahkan variabel independen yang baru atau melakukan transformasi data. Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ringkasan fungsi Gliese ini, model regresi linear ini secara keseluruhan dinyatakan valid, fit, dan signifikan ya secara statistik untuk menjelaskan fenomena hubungan antara pendapatan dan kebahagiaan meskipun ruang pengembangan model masih terbuka lebar mengingat nilai koefisiensi determinasi yang berada di tingkat moderat. Selanjutnya di soal nomor 4, gunakan plot nama variabel regresi untuk cek homoskedastisitasnya. Kita jalankan plot model regresi. Oke, kita muncul ya. Dapat dilihat pertama ada residual versus fitted. Berdasarkan visualisasi grafik model yang telah dibentuk dari data pendapatan dan kebahagiaan, plot residual versus fitted ini menunjukkan sebaran poin residual yang berada di sekitar garis horizontal 0 ya. Secara keseluruhan sih dapat disimpulkan bahwa grafik ini memberikan konfirmasi validitas untuk penggunaan model regresi linear sederhana karena nilai rata-rata residual ini masih berpusat di sekitar 0 dan tidak menunjukkan pola non-linear yang sistematis. Tapi adanya indikasi heteroskedastisitas yang dipicu oleh data outlier ya pada tingkat kebahagiaan rendah menjadi catatan penting ya. Berikutnya ini ada QQ residual di mana berdasarkan visualisasi plotnya, QQ ini kuantil ya yang dihasilkan dari model regresi pendapatan terhadap kebahagiaan. Sebagai besar titik data empiris terlihat pengelompokan dan mengikuti garis referensi diagonal secara konsisten ya di sini. Terutama pada rentang kuantil teoritis standar antara sekitar -1 ya, -1,5 mungkin -1 sampai 2,5 ya, 2,5 nih, 1,5 sini 1,5. Dapat saya simpulkan bahwa meskipun terdapat deviasi pada ujung ekor kiri akibat outlier, karena juga ya sebagian besar residual dalam model ini masih menunjukkan kepatuhan yang memadai terhadap distribusi normal. Oleh karena itu efisiensi statistik seperti uji T dan uji F yang digunakan pada model ini masih dapat dianggap valid dan memiliki basis justifikasi yang kuat ya. Berikutnya di sini ada scale location di mana grafik ini memetakan nilai prediksi pada sumbu horizontal terhadap akar kuadrat dari residual yang distandarisasi pada sumbu vertikal. Melalui transformasi akar kuadrat ini,
fluktuasi magnitudo errornya dapat diamati secara lebih stabil guna mendeteksi apakah varians dari error bersifat konstan atau berubah seiring meningkatnya nilai prediksi ya. Di sini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan interpretasi grafik scale location ini, asumsi homoskedastisitas dalam model regresi ini belum terpenuhi secara sempurna akibat adanya pengaruh dari titik-titik data outlier tersebut. Outlier ini ya. Secara akademis, implikasi dari heteroskedastisitas ini tidak membuat koefisien menjadi regresi bias ya, tapi menyebabkan standar error menjadi kurang efisien yang berpotensi memengaruhi akurasi uji hipotesis. Yang terakhir ada residual versus leverage, di mana grafik ini berfungsi untuk mengidentifikasi keberadaan pengamatan atau titik data yang memiliki pengaruh ekstrim terhadap estimasi parameter model. Berdasarkan visualisasi plotnya ini, sebagian besar titik-titik berkumpul di area dengan nilai leverage yang rendah ya, yaitu di bawah rentan 0,1 mungkin ya, 0,2. Hal ini menunjukkan bahwa struktur data pendapatan secara umum tersebar secara wajar tanpa adanya nilai ekstrim yang mendominasi pada sumbu X. Tapi perhatian khusus perlu diberikan pada beberapa titik data yang berada di sisi paling kanan grafik yang memiliki nilai leverage yang lebih tinggi ya, sekitar 2 mungkin ya, 0,02. Model regresi linear ini terbukti aman dari ancaman titik data yang terlalu berpengaruh ekstrim, walaupun varians data tidak konstan dan terdapat beberapa outlier pada nilai aktual kebahagiaannya ya. Titik-titik tersebut tidak memiliki kekuatan distorsi yang signifikan atau merusak koefisien estimator modelnya. Dengan demikian, model regresi ini dapat dinyatakan cukup kokoh dan hasil estimasi linearnya tetap representatif untuk menggambarkan tren populasi yang diteliti. Berikutnya, di soal nomor 5 itu visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut. Oke, sekarang kita akan buat grafiknya. Baik, ini adalah visualisasi dari model regresi linearnya yang sederhana ya. Itu dia untuk tugas 2, analisis dan visualisasi data. Mohon masukannya apabila ada kekurangan. Saya Farisi Mano Yusuf, mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.